biduran tambah sesak napas itu bahaya. Atau biduran bisa jadi tanda kondisi serius kalau disertai dengan sesak nafas. Pak, ini jawabannya fakta. Ini yang tanya siapa? Netizen? Bukan kamu kan? Bukan. Oh iya, jelas kelihatan. Jadi Kenal lagi ya. kosong dia. Jadi jawabannya ini fakta. Ini adalah salah satu reaksi alergi yang cukup fatal dialami oleh manusia. Bisa disebut shock anafilaktik. Jadi reaksi manusia tuh kan ada kandungan, ngomong bahasa awamnya sulit. Di manusia tuh ada protein-protein yang dikenali oleh tubuh. Protein itu nggak hanya protein yang kita makan, tapi komponen-komponen. Jadi setiap sel tuh punya ID card. Ya gini. Setiap sel itu punya barcode di dalam tubuh kita, oke? Nah, kalau kita itu ada masuk makanan, ada barcode atau ada barcode yang dikenalin, ya kita nggak ada reaksi apa-apa, paham ya? Nah, lain cerita, kalau tubuh kita tuh nggak punya database barcode tersebut. Contoh, misalkan dia ini alergi kepiting, misal. Dia nggak punya barcode-nya kepiting, terus dia makan daging kepiting dalam jumlah banyak. Nah, dia nggak punya barcode-nya. Karena nggak punya barcode-nya, tentara kita nganggapnya ini orang asing. Diseranglah kita. Ternyata efek penyerangannya itu menyebabkan reaksi sistemik. Bentol-bentol seluruh tubuh, gatal-gatal, sampai akhirnya yang paling parah reaksi gagal nafas dan penurunan tekanan darah yang sangat masif. Nah, itu adalah reaksi alergi yang bisa menyebabkan shock anafilaksis. Dan itu adalah kejadian kegawat dauratan di IGD. Oke? Nah, apa aja yang bisa menyebabkan shock anafilaksis? Rata-rata entupan tawon. Itu beneran nggak bohong. Tawon sama lebah itu beda. Tawon itu kalau nyerang kalian berkali-kali, tawon itu kan keroyokan. Dan kalau nyengat orang, ngentup orang, itu sengatnya dia bisa berkali-kali. Itu bisa menyebabkan reaksi shock anafilaksis. Karena toksinnya itu bisa menyebabkan gagal di bagian saraf. Kedua, obat. Ada beberapa orang di dunia ini yang dia itu tidak bisa mencerna beberapa obat. Contohnya, misal alergi aspirin atau ibuprofen. Ada orang kayak gitu, itu kan pereda rasa nyeri. Ternyata ada orang di dunia ini alergi aspirin. Begitu masuk aspirin, langsung anafilaksis. Salah satu gejala alergi yang paling parah, dia biduran. Tapi bidurannya nggak hanya di mulut. Biasanya bidurannya itu di distal. Tahu distal? Jari kaki, jari tangan, telapak, bentol-bentol. Sampai akhirnya mendekati sentral, mendekati area otak dan jantung. Nah, ketika sudah ada reaksi gagal nafas, itu bahaya banget. Dan juga bisa kayak reaksi alergi polen, benang sari. Itu yang paling sering di negara Europe, Kaukasius. Terus ada reaksi makanan seafood. Itulah kenapa kalau punya budget dan punya budget uang, salah satu medical check-up yang harus dicek adalah reaksi alergi. Karena pernah ada kejadian, dia nggak tahu dia alergi kacang. Ini kejadian di IGD saya dulu. Dia nggak tahu dia alergi kacang, nggak tahu, terus makan kacang. Anafilaksis coy, nyaris gagal nafas. Nah itu buat teman-teman sekalian. Kalau saya alergi dah tahu, lobster. Jadi semua dari makanan dari yang terlalu lama di laut. Ketahuannya gara-gara sepele. Saya makan seafood, lobster. Nggak pernah makan lobster. Wajar. Bengkak seluruh tubuh. Bayangin Tirta bengkak. Nah, Cina bengkak bulat gitu kan. Masuk IGD, chaos saya itu. Nah, itu contohnya buat kalian sekalian. Jelas ya? Jelas. Ini pertanyaan kritis ini.